Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu serta memberkati teman-teman muda. Yaitu ada 8 tanda dia jodoh kita menurut Kristen. Jadi kira-kira apa saja tandanya? Dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman muda atau siapapun ya, apapun agamanya, ini sama aja kok, hampir sama. Dan saya berharap engkau mendapatkan pasangan yang terbaik, yang benar-benar adalah jodohmu, yang datangnya daripada Tuhan. Oke? So, berikut ini tanda dia jodoh kamunya. Yang pertama, ini yang paling penting, yang pertama ini adalah sudah dewasa. Percaya sayalah, hubungan tidak akan pernah bertumbuh kalau hubungan itu dibangun di atas kekanak-kanakan. Apa sih contoh kekanak-kanakan? Si sedikit ngambek, egois, cuek, ya, hanya mementingkan diri sendiri, hanya main-main. Nah, ini kan sifat dari kekanak-kanakan. Dan tidak akan mungkin bisa berhasil hubungan yang dijalani dengan orang yang bersifat kekanak-kanakan. Hanya orang yang sudah dewasa, yang bertanggung jawab, yang berkomitmen, yang tahu bagaimana cara bersikap, orang itulah yang akan bertumbuh, berhasil hubungannya. Ya, kalau dibilang dewasa bukan berarti sudah berumur, ya, sebab banyak orang sudah berumur masih sifat kekanak-kanakan. Dewasa itu masalah sikap hidup, ya. Coba cek apakah dia orangnya dewasa. Kalau dia masih kekanak-kanakan, jangan terburu-buru ingin berpacaran, jangan terburu-buru apalagi untuk menikah, karena tidak akan mungkin bisa bertumbuh dan berhasil hubungan kalau dia masih begitu terus. Ya, jadi yang pertama adalah sudah dewasa. Nah, kemudian yang kedua adalah ini juga sangat-sangat penting dan gak bisa ditawar, gak bisa dinego-nego. Yang kedua adalah pastikan seiman. Jadi kalau mau tahu dia jodohmu atau tidak, maka harus seiman. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Ada kata janganlah. Kata jangan itu larangan. Kata jangan itu perintah. Gak usah ditawar-tawar, gak usah diajari. Kalau dibilang jangan, ya jangan. Karena itu akan menolong dan memberkati kehidupanmu. So, yang kedua itu pastikan seiman. Ya, atau pada umumnya adalah pastikan seagama. Ya, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah sepadan. Pastikan dia sepadan dengan kamu. Nah, sepadan itu bukan sama-sama satu suku, bukan. Sepadan itu bukan sama-sama S1, S2, S3 pendidikannya, bukan. Sepadan itu juga bukan yang kulitnya sama warnanya atau model rambutnya, bukan. Sepadan itu artinya saling. Saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan, saling memaafkan, saling menguatkan. Pokoknya harus saling. Jadi kalau hanya kamu yang berjuang, dia nggak berjuang, berarti nggak sepadan. Kalau hanya kamu yang memperhatikan hubungan kalian, dia cuek dengan hubungan kalian, maka tidak sepadan. Sepadan itu artinya saling. Saling. Yang cewek, yang cowok sepadan, dia saling. Jadinya gak ada ruang yang kosong. Jadinya kuat karena dia saling.
Nah, pertanyaan saya adalah, apakah hubungan kalian saling memperhatikan, saling peduli, atau hanya kamu yang memperhatikan? Ya, itu yang ketiga, sepadan. Nah, kemudian yang keempat, ini juga harus gak bisa ditawar-tawar. Tanda dia jodohmu menurut Kristen adalah direstui orang tua. Baik orang tua dari si cewek merestui, baik orang tua dari si cowok juga merestui. Kedua-duanya orang tua mereka saling merestui. Jadi kalau salah satu orang tua tidak merestui, perlu dipertanyakan, ada apa? Jangan-jangan Tuhan gak berkehendak. Jangan-jangan ini ada tantangan. Jangan-jangan ini mesti bersabar untuk cari solusinya. Jangan diterobos. Sebab firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut usiamu dan bahagia. Jadi restu orang tua itu sangat-sangat penting. Ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, tanda dia jodohmu menurut Kristen adalah menghargai dan menghormatimu. Nggak mungkin Tuhan kasih jodoh ke kamu, kemudian jodoh itu adalah jodoh yang kasar terhadapmu. Kemudian jodoh itu adalah jodoh yang merendahkan. Nggak mungkin. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik untukmu. Jadi kalau orangnya nggak bisa menghargaimu, orangnya nggak bisa menghormatimu, orangnya kasar terhadap kamu, kamu pikir-pikir ulang. Ya, jangan menserobot aja, udahlah nanti berubah, pasti berubah. Apa jaminannya? Ada banyak orang akhirnya di pernikahan nangis-nangis, digituin sama suaminya. Ada juga udah pacaran udah digituin, dikasarin sama pacarnya. Karena apa? Kamu serobot. So, coba lihat apakah dia menghargai atau tidak, atau menghormati atau tidak. Ya, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah tanda dia jodohmu yang dari Tuhan adalah apakah orangnya sangat-sangat menjaga kesucian dan kekudusan. Nah, kamu coba cek, pelajari. Waktu kalian ngechat, chat-chatnya dia mengarah kemana? Waktu kalian telepon, dia ngomong itu arahnya kemana? Bahkan waktu kalian video call, dia ngapain? Arahnya kemana? Atau waktu kalian ketemu, apa yang dia lakukan? Apakah dia menyentuhmu, sentuh sana, sentuh sini? Apakah dia lakukan itu? Gak mungkin Tuhan kasih jodoh ke kamu yang merusak kesucianmu. Gak mungkin Tuhan kasih jodoh ke kamu yang merusak kekudusanmu. Gak mungkin. So, coba pelajari baik-baik. Tapi kalau dia sangat-sangat menjaga kesucianmu, itu jodoh yang terbaik. Ya, sebab di balik kesucian, di balik kekudusan ada berkat Tuhan. Itu yang ke-6. Nah, kemudian yang ke-7 adalah tanda dia jodohmu. Maka yang ke-7 adalah memiliki visi ke depan. Sebab firman Tuhan berkata, apabila tidak ada wahyu atau visi, maka liarlah. Hubungan seperti apa yang kamu harapkan kalau tidak ada visi? Tanpa visi akan muter-muter, muter di situ aja. Tidak ada progres, tidak ada pertumbuhan segala macam, hanya gitu-gitu aja. Karena nggak ada visi. Untuk itu coba tanya ke dia, apa rencanamu ke depan? Apa visimu ke depan? Terus pelajari gimana orangnya. Apakah orangnya malas, suka tidur, suka mengeluh, suka protes? Kalau orang demikian berarti nggak punya visi. Orang kalau punya visi tajam ke depan. Dari cara dia ngomong, dari cara dia jalan, dari cara dia bekerja, disiplin, bekerja keras. Karena dia punya visi. Sebab visilah yang akan mengantarkan kalian kepada masa depan. Yang terakhir, tanda dia jodohmu atau tidak adalah apakah dia melibatkan Tuhan atau mengandalkan Tuhan. Kalau dia hidup acuh tak acuh tentang Tuhan, acuh tak acuh tentang ibadah, acuh tak acuh tentang doa, acuh tak acuh bersedekah ke orang lain, ya repotlah. Tuhan aja dia nggak takuti, apalagi kamu.
So coba cek itu yang ke-8, dia takut enggak sama Tuhan? Ya. So ini dia teman-teman muda, 8 tanda dia jodoh kamu menurut Kristen. Dan saya berharap ini ada di dalam hubungan kalian, sehingga chemistry kalian boleh berhasil, diberkati dan jadi berkat untuk banyak orang. Oke? Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.